Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Hayatun Thoibah. Kali ini akan membahas mengenai keluhan sakit lambung tapi tanpa adanya luka atau peradangan di lambung. Sebelum mulai pembahasannya, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gangguan nyeri ulu hati atau penyakit MAH. Penyakit MAH ini dalam dunia kesehatan disebut dengan dispepsia. Dis artinya gangguan dan pepsia artinya pencernaan. Dispepsia atau gangguan pencernaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Pada dispepsia organik, keluhan nyeri lambung diakibatkan oleh iritasi atau perlukaan akibat asam lambung. Sedangkan pada dispepsia fungsional, keluhan nyeri ulu hati tidak memiliki penyebab yang jelas. Oleh karena itu, dispepsia fungsional disebut dengan dispepsia non-ulcer atau gangguan pencernaan tanpa adanya luka di lambung. Dispepsia fungsional sering terjadi atau dialami oleh banyak orang dan bisa berlangsung lama. Kondisi ini dapat menyebabkan tanda dan gejala yang dapat menyerupai gangguan iritasi atau perlukaan lambung, seperti nyeri di bagian ulu hati yang disertai keluhan mual dan kembung, mirip seperti penyakit MAH pada umumnya. Apa saja gejala dispepsia fungsional? Gejala sakit yang mungkin bisa muncul pada penderita dispepsia fungsional adalah: pertama, sensasi perih atau tidak enak di bagian ulu hati. Ulu hati adalah bagian sekitar perut atas dan area di bawah dada. Terkadang nyeri ini berkurang setelah diisi makanan atau meminum obat antasid. Kedua, perut kembung atau merasa penuh. Ketiga, sering sendawa. Keempat, mudah kenyang. Kelima, mual atau perasaan ingin muntah. Penting memeriksakan keluhan lambung Anda ke dokter untuk memastikan penyebab mual atau nyeri ulu hati. Apalagi jika keluhan nyeri perut disertai dengan gejala seperti berikut. Pertama, muntah darah atau muntah hitam seperti ampas kopi. Kedua, BAB berwarna hitam dengan bau amis seperti bangkai ikan. Ketiga, sesak nafas. Keempat, nyeri ulu hati yang menjalar ke lahang, leher, dan tangan kiri. Kelima, penurunan berat badan yang drastis dalam beberapa bulan. Dispepsia fungsional tidak menyebabkan muntah hitam dan BAB hitam. Penyebab kondisi tersebut bisa disebabkan oleh perlukaan pada bagian lambung atau usus yang kita kenal dengan penyakit tukak lambung atau ulcus pepticum. Waspadai juga keluhan nyeri ulu hati atau dada yang menjalar ke rahang, leher, dan tangan kiri. Karena nyeri tersebut bukan nyeri biasa. Nyeri tersebut bisa merupakan gejala dari gangguan jantung. Apa penyebab dispepsia fungsional? Seperti yang disebutkan di awal, bahwa walaupun sama-sama menimbulkan keluhan nyeri dan mual, tapi pada dispepsia fungsional tidak ada masalah atau penyakit pada lambung. Saat dilakukan endoskopi atau teropong, pada tampilan fisik lambung tidak terdapat iritasi atau perlukaan lambung. Jadi kemungkinan masalahnya akibat gangguan pada fungsi lambung, sehingga disebut dispepsia fungsional. Siapa saja yang beresiko mengalami dispepsia fungsional? Pertama, dari data statistik, wanita lebih sering mengalami dispepsia fungsional dibandingkan pria. Kedua, terjadi pada usia lanjut. Kemungkinan karena fungsi lambung ikut menurun pada saat lansia. Ketiga, menggunakan obat nyeri jangka panjang, seperti aspirin atau ibuprofen. Keempat, perokok. Kelima,
Resiko yang paling penting bahwa dispepsia fungsional lebih sering beresiko terjadi pada orang yang mengalami kecemasan atau depresi. Inilah hal yang unik pada gangguan dispepsia fungsional. Walau tidak terdapat luka atau iritasi, penderitanya bisa mengeluh nyeri ulu hati, mual, dan kembung, seolah-olah terdapat luka di lambung. Hal ini bisa dipicu dari stres atau gangguan kecemasan yang bersifat kronis atau terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi penting menjaga pikiran kita agar bebas dari rasa takut dan rasa khawatir. Selanjutnya, bagaimana cara pengobatannya? Pertama, lakukan perubahan gaya hidup. Mulailah hidup sehat karena dengan menjalankan pola hidup sehat dapat mengontrol gejala dispepsia fungsional ini. Rubah pola makan dan lakukan diet atau pengaturan makan. Pertama, makan sedikit tapi sering. Perkecil porsi makan dan buat menjadi 6 kali sehari. Karena perut yang kosong dapat memicu gejala dispepsia fungsional seperti keluhan nyeri ulu hati. Kedua, hindari makan berlebihan atau terlalu kenyang. Ketiga, hindari makanan yang dapat memicu kenaikan asam lambung seperti makanan berlemak, pedas, minuman ringan atau berkarbonasi, minuman berkafein, dan alkohol. Keempat, kunyah makanan lebih lama agar tekstur makanan lembut dan bercampur dengan enzim yang terdapat pada air liur sehingga dapat memperingan kerja saluran cerna. Selain itu, mengunyah makanan lebih lama dapat meningkatkan sensasi kepuasan oral atau mulut. Ini membantu untuk melepaskan berbagai hormon yang baik untuk pencernaan. Kelima, konsumsi probiotik. Probiotik adalah jenis bakteri atau jamur baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, seperti tempe dan yogurt, atau bisa membeli produk probiotik di apotek. Keenam, perbanyak makan sayuran akar atau umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, bengkuang, ubi, talas, dan lain-lain. Tanaman tersebut merupakan prebiotik, yaitu bahan makanan untuk probiotik atau bakteri baik di usus. Selanjutnya, lakukan kegiatan di luar rumah agar selalu bergerak dan terkena sinar matahari pagi. Bergerak atau olahraga penting untuk meningkatkan gerak usus dan saluran pencernaan. Keluhan, mual, kembung, atau cepat kenyang merupakan tanda bahwa fungsi pengosongan lambung dan saluran cerna melambat. Selain itu, berjemur di pagi hari merupakan hal penting untuk pengobatan dispepsia atau berbagai masalah lambung. Berjemur merupakan salah satu rahasia sehat dan rahasia panjang umur nenek moyang kita. Berdasarkan penelitian, vitamin D yang terbentuk saat berjemur di kulit bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung, kanker, memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan berbagai infeksi. Selain itu, sinar matahari merangsang produksi melatonin yang akan membantu mengobati keluhan susah tidur. Selanjutnya, sinar matahari dapat membantu pelepasan hormon serotonin yang akan membuat mood atau suasana hati menjadi semangat dan membuat jiwa tenang. Berjemur bagus untuk penderita yang mengalami stres, cemas, atau depresi. Inilah alasannya di luar negeri saat musim dingin angka bunuh diri atau depresi meningkat. Salah satu faktornya karena kurang terpapar sinar matahari. Kapan menggunakan obat? Gangguan dispepsia yang berlanjut dan tidak dapat dikontrol oleh perubahan gaya hidup memerlukan tambahan terapi obat. Untuk obat yang diberikan bergantung pada keluhan yang muncul. Pertama, obat untuk mengatasi keluhan kembung. Contohnya obat yang mengandung simeticone. Obat ini berfungsi mengurangi gas di lambung dan usus. Kedua, obat yang mengurangi produksi asam lambung. Contohnya ranitidin, simetidin, atau famotidin. Ketiga, obat yang menstop produksi pompa asam di lambung. Obat ini jenis paling kuat untuk menghentikan produksi asam lambung.
Contohnya obat-obat PPI seperti esomeprazol, lansoprazol, atau omeprazol. Keempat, obat yang dapat memperkuat otot esofagus atau kerongkongan. Contohnya obat-obat prokinetik. Obat ini bekerja dengan cara membantu mempercepat pengosongan di lambung. Obat prokinetik juga berfungsi untuk memperkuat otot les atau otot kerongkongan bagian bawah. Oleh karenanya, obat ini juga bisa digunakan untuk mengobati GERD. Kelima, obat yang dapat meningkatkan kecepatan pengosongan lambung. Jika saat pemeriksaan dokter menemukan masalah akibat keterlambatan pengosongan lambung, dokter akan meresepkan obat metoclopramid. Akan tetapi, obat ini kadang tidak efektif pada semua orang, sehingga perlu dievaluasi pemberiannya. Keenam, obat-obat penenang. Tidak dapat dipungkiri penyakit asam lambung erat kaitannya dengan psikis atau kondisi kesehatan jiwa seseorang. Kondisi stres dan cemas dapat memperparah gejala nyeri ulu hati. Oleh karenanya, dokter akan memberikan obat penenang. Obat ini berfungsi untuk menghambat aktivitas saraf yang mengontrol nyeri. Ketujuh, antibiotik. Jika dari hasil pemeriksaan lab dan endoskopi ditemukan infeksi kuman Helicobacter pylori untuk mengobatinya, dokter akan memberikan terapi antibiotik minum. Infeksi kuman Helicobacter pylori mungkin bisa menjadi penyebab kenapa keluhan nyeri ulu hati tidak kunjung sembuh. Bagaimana jika sudah merubah pola hidup sehat dan meminum obat tetapi belum sembuh juga? Ini adalah pertanyaan yang sering dikeluhkan. Pada dispepsia fungsional, tidak ada luka adalah fakta yang bisa kita pelajari. Bagaimana pikiran berperan penting menyebabkan berbagai keluhan tubuh, atau yang disebut dengan gangguan psikosomatis. Oleh karenanya, obat penenang seperti obat antidepresi ringan terkadang perlu diresepkan oleh dokter pada pasien yang mengalami kecemasan berlebih. Agar tidak tergantung obat, untuk mengatasi pikiran yang negatif atau mudah cemas dapat melakukan terapi perubahan perilaku atau behavior terapi. Cobalah teknik relaksasi untuk mengurangi beban pikiran Anda. Menghirup aromaterapi yang menenangkan atau bisa melakukan guided imagery dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Membayangkan liburan di pantai yang hangat bersama keluarga atau teman. Bisa juga mendengarkan musik atau lantunan ayat suci Al-Quran. Lakukan hal-hal yang membuat Anda tenang dan dapat mengalihkan Anda dari rasa cemas dan takut. Seperti bermain dengan teman, melakukan hobi atau olahraga. Serta minta ditemani saat merasa cemas atau sesak nafas. Utarakan beban pikiran dan apa yang Anda rasakan pada orang terdekat. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.